Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Kalian tahu gak sih, ternyata banyak dari masyarakat kita yang merasa depresi dan cemas setelah keadaan pandemi ini. Apakah kamu termasuk salah satunya? Jangan khawatir, yuk simak video berikut ini agar kamu bisa terus menjaga kesehatan mental kamu. Sebelumnya, apa sih kesehatan mental itu? Kesehatan mental adalah tingkatan kesejahteraan psikologis atau ketiadaan gangguan jiwa pada seseorang. Kesehatan mental dapat dilihat sebagai sebuah kontinum, artinya kondisi sehat atau sakit pada manusia bisa berubah-ubah, kadang bisa baik-baik saja, sedih, marah, atau bahagia sekalipun. Menurut WHO, kesehatan mental adalah kondisi di mana seseorang bisa menghadapi daily stress mereka, menyadari potensi diri mereka, bekerja secara produktif, dan berkontribusi baik kepada masyarakat. Lalu, apa aja sih hal yang dapat mengganggu kesehatan mental? Ketika ada hal yang mengganggu kesehatan mental kita, itu dapat menjadikan posisi kesehatan mental kita berada di kontinum kiri, atau disebut posisi yang menunjukkan kita sedang sakit. Nah, ada dua hal yang dapat mengganggu kesehatan mental kita. Yang pertama adalah bencana atau masalah yang membuat kita merasa sedih dan lebih sensitif. Seperti kehilangan orang yang disayangi, putus cinta, gagal dalam meraih tujuan, dan sebagainya. Yang kedua, ada gangguan kesehatan mental seperti depresi, anxiety disorders, atau bipolar. Lalu, faktor apa aja sih yang dapat mempengaruhi kesehatan mental? Ada 4 faktor yang dapat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Yang pertama, ada faktor biologis, yaitu berhubungan dengan kondisi genetika seseorang. Yang kedua, ada faktor psikologis, yaitu tentang bagaimana emosi kita, pemikiran, pandangan, serta perasaan yang sedang dirasakan. Yang ketiga, ada faktor sosial, yaitu berhubungan dengan bagaimana interaksi kita dengan orang lain. Dan yang terakhir, ada faktor kegagalan seperti turunan dan lingkungan. Kemudian, kita bahas yuk jenis-jenis gangguan mental. Yang pertama, ada anxiety disorders, ditandai dengan perasaan cemas, khawatir, serta takut yang cukup kuat. Yang kedua, ada mood disorders, yang diartikan sebagai perubahan suasana hati yang ekstrim. Yang ketiga, ada psychotic disorders. Yang keempat, ada anoreksia nervosa. Yang kelima, ada impulse control and addiction disorders. Yang keenam, ada obsessive compulsive disorder. Yang ketujuh, ada post-traumatic stress disorders. Dan yang terakhir, ada factitious disorders. Lalu, bagaimana kalau kamu sudah terdiagnosa gangguan mental? Bagaimanakah cara mengatasinya? Nah, yang pertama, datanglah dan minta bantuan para ahli. Penanganan yang akan dilakukan adalah memberikan obat dan psikoterapi. Memberikan obat seperti obat antidepresan, di mana obat ini akan membantu mengangkat perasaan dengan mengatur kadar zat kimia di dalam otak. Kemudian ada psikoterapi. Yang pertama, CBT, yang akan membantu penderita melepaskan diri dari pikiran yang negatif. Kedua, ada PST, yang akan meningkatkan kemampuan penderitanya dalam menghadapi kejadian yang membuatnya tertekan. Kemudian ada terapi psikodinamik, yang bertujuan untuk mendorong penderitanya mengalami emosi serta perasaan yang ada di dalam dirinya yang terkadang tidak disadarinya, agar pasien menyadari apa yang dirasakan dan bagaimana mereka bersikap. Cara yang bisa kita lakukan untuk dapat menjaga kesehatan mental, yang pertama adalah berdamai dengan diri sendiri.
Kemudian, yang kita bisa lakukan adalah belajar mengikhlaskan, mencoba lebih menerima sesuatu yang telah terjadi apapun hasilnya. Jika buruk dan tidak sesuai harapan, cobalah untuk menerimanya. Yang kedua, ada memaafkan diri sendiri. Memaafkan diri sendiri ketika ada masalah juga sangat penting. Jadikanlah kesalahan itu menjadi pelajaran untuk kehidupan selanjutnya. Don't be so hard to yourself. Yang ketiga, ada istirahat sejenak. Istirahat sangat diperlukan oleh tubuh untuk memulihkan pikiran yang sudah terlalu penuh menjadi lebih jernih dan lebih tenang. Selanjutnya, ada menyortir overthinking. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui apakah hal yang kita pikirkan secara berlebihan benar terjadi atau hanya asumsi belaka saja. Dan yang terakhir adalah enjoy the moment. Yang dimaksud dengan enjoy the moment ini adalah live in the present. Jangan hidup di masa lalu atau hidup di masa depan yang bahkan belum pernah terjadi. Jadi, kalau kamu merasa kurang sehat atau mengalami gangguan kesehatan mental atau merasa masalah-masalah sudah mulai mengganggu kehidupan sehari-hari kamu, maka mintalah bantuan kepada para ahli atau profesional kesehatan mental. Jangan pernah ragu dan jangan pernah takut untuk pergi ke profesional kesehatan mental. Jangan takut dengan adanya pandangan masyarakat yang masih tabu dengan kesehatan mental ini. Lakukanlah konsultasi agar kamu bisa mendapatkan diagnosa serta penanganan yang tepat untuk kondisi kamu. Selain ke para ahli, kamu juga bisa meminta teman kamu, orang tua, orang terdekat, atau orang yang kamu percaya untuk mendengarkan cerita kamu. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat untuk teman-teman semua ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.